selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Prima Alvernia, inilah kabar Sumatera. Seorang anggota polisi di Polsek Marosebo, Resor Muara Jambi mengabadikan momen haru pertemuan seorang ayah dan anak perempuannya di balik sel tahanan Polsek. Video sang polisi itu pun viral dan mendapat banyak pujian dari netizen. Video mengharukan pertemuan seorang ayah dan putrinya di dalam sel tahanan Polsek Marosebo, Jambi viral di media sosial. Kangen ya sama Bapak ya? Tahanan itu adalah Sukino alias Aceng, tersangka kasus pencurian. Peluk Bapak ya? Dari balik sel tahanan, sang ayah terlihat terus menciumi pipi putrinya. Begitupun sebaliknya, keduanya saling melepas rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Momen pertemuan ayah dan putrinya itu membuat Bribka Handoko yang tengah bertugas tak mampu menahan rasa harunya. Polisi yang dikenal baik dan sederhana ini pun akhirnya membukakan gembok pintu penjara. Bribka Handoko memberikan kesempatan kepada ayah dan anak itu untuk bertemu langsung tanpa lagi terhalang oleh jeruji besi. Saat dijumpai di kantornya, anggota Bintara Polisi Angkatan tahun 2006 kelahiran 9 Juni 1987 itu menceritakan mengenai kejadian di dalam video tersebut. Ia pun menjelaskan pintu utama sudah ditutup terlebih dahulu. SOP kan, aku tutup dulu pintu sini, kemudian barulah aku buka gembok sel itu. Karena aku sempat dimarah juga sama Pak Polsek kan. Aku bisa seperti itu kan. Menurut Sukino, Bribka Handoko adalah polisi yang baik. Oh senang nian, Bang. Senang ya? Iya, karena Pak Handoko yang kami tuh di sini. Udah berapa lama nggak ketemu anak abang, Bang? Sekitar hampir sebulan. Nggak ketemu? Iya. Jadi terobati sudah rindu abang dengan anak? Iya. Anggota unit Reskrim Polsek Marosebo, Bribka Muhammad Handoko memposting video lewat akun TikTok bernama Gondes8787 pada Jumat 24 Maret 2023 lalu. Video ini pun menuai banyak pujian. Dari Jambi, Bayu Alfarizi TV One mengabarkan. Ya, kasir koperasi menjadi tersangka kasus pinjaman fiktif senilai 1,9 miliar rupiah. Uang nasabah digunakan untuk membangun rumah dan membeli mobil. Kasir atau teller koperasi berinisial E tertunduk saat digiring petugas Polresta Barelang, Batam. Ia ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penggelapan dana nasabah koperasi simpan pinjam KSP Belakang Padang. E berperan menarik dana dan pelaku lain yang sudah meninggal dunia berperan membuat pinjaman fiktif. Dana yang digelapkan total 1,9 miliar rupiah. Modusnya jadi dua tersangka yang mana berperan, yang pertama di teller. Ini yang merubah dari buku tabungan, kemudian yang menarik langsung, ini dia yang di belakang inisial A, ulangi inisial E. Kemudian yang satu lagi yang sudah almarhum ini perannya membuat pinjaman-pinjaman fiktif. Kasus ini terungkap setelah nasabah curiga mereka kesulitan mendapat pinjaman, ternyata uang kas habis. Uang digunakan oleh para pelaku untuk membangun rumah dan membeli mobil. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Seorang kurir sabu diringkus Polres Pringsewu, Lampung saat akan mengantar sabu ke pembeli. Barang buktinya 0,3 gram sabu. Kurir sabu ini ditangkap Polres Pringsewu di Jalan Raya Pekon, Mataram, Pringsewu, Lampung. Saat digeledah, polisi menemukan 0,3 gram sabu. Pelaku DS rupanya akan mengantar sabu tersebut ke pihak pembeli.
DS mengaku mendapatkan sabu dari wilayah Pesawaran. Telepon dari masyarakat bahwasanya ada seorang kurir yang diduga kurir narkotika jenis sabu yang akan melintas di wilayah Kabupaten Purworejo. Kemudian tim kami melakukan penyelidikan dan mendapati terduga pelaku sedang mengendarai kendaraan bermotor di Jalan Raya Pekon Mataram, Kabupaten Purworejo. Polisi kini masih menelusuri pihak pemasok dan pemesan sabu. Dari Pringsewu, Lampung, Pujiansyah, Nanang, TV One mengabarkan. 94 senjata api rakitan diamankan oleh Polres Muara Enim, Sumatera Selatan. Sebagian di antaranya diserahkan sukarela oleh warga. ...94 pucuk senjata api diamankan Polres Muara Enim dalam waktu 16 hari. Sebagian di antaranya barang bukti kasus kejahatan dan sebagian besar lainnya diserahkan sukarela oleh warga. Warga yang masih menyimpan senjata api ilegal dihimbau segera menyerahkan ke polisi agar terhindar dari proses hukum. Totalnya ada 94 ya. Untuk di Polda Sumsel, Polres Muara Enim ini serahan CSP-nya itu nomor urut 2. Di bawah Polres Oki sebanyak 101 serahan. Tapi untuk pengungkapan kasus Senpi itu Polres Muara Enim nomor 1. Senjata api ilegal kerap memicu kriminalitas, digunakan untuk kejahatan dan mematikan. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar Sumatera akan segera kembali sesaat lagi. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tv1news.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tv1news.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tv1news.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tv1news.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20. tv1news.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus? Aku
Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Oh, aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Drawing Piala Dunia U20 2023 yang seharusnya digelar 31 Maret mendatang di Bali resmi dibatalkan oleh FIFA. Pembatalan tersebut tak lepas dari gelombang penolakan terhadap keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20, termasuk Gubernur Bali Iwayan Koster. Akankah perhelatan Piala Dunia U20 batal digelar di tanah air? Keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia terus mendapat penolakan dari beberapa pihak. Sejumlah ormas Islam menolak kedatangan timnas Israel ke tanah air, termasuk Muhammadiyah. Mereka beranggapan Israel merupakan penjajah. Penjajah, siapa yang menyatakan Israel itu tidak penjajah? Ya, sejak tahun 1948 ya, Israel itu sudah menjajah Palestina. Saya belum lahir itu. Sampai hari ini saya sudah tua dan hampir mati ya. Ya belum selesai juga gitu. Nah, oleh karena itu bagi saya yang terpikir ya, sikap kita apa? Ya bagi saya Muhammadiyah melihat negeri ini sebagai darul ahdi wasyahadah. Jadi artinya negeri ini adalah negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan. Dan kita sudah sepakat bahwa hukum dasar kita adalah Undang-Undang 45. Di Muqaddimah Undang-Undang 45 itu di alinea pertama sudah jelas-jelas menyatakan kuasa kebenaran segala bangsa. Terus itu penjajah harus dihapuskan di muka bumi. Setelah penolakan tersebut digaungkan sejumlah ormas Islam, Gubernur Bali Iwayan Koster juga menyuarakan hal yang sama. Iwayan Koster mengatakan pihaknya menolak jika Bali dijadikan tempat laga timnas Israel saat Piala Dunia U20 nanti. Hal tersebut ditulis Iwayan Koster dalam suratnya yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat itu dipegang Zainuddin Amali. Salah satu alasan yang menjadikan Bali menolak timnas Israel berlaga di Bali adalah mengenai kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik di Indonesia. Imbas dari penolakan timnas Israel tersebut adalah pembatalan drawing Piala Dunia yang sejatinya digelar 31 Maret mendatang di Bali. Drawing idealnya dihadiri semua peserta Piala Dunia U20 dan Israel tidak bisa datang karena penolakan tersebut. Pembatalan drawing Piala Dunia U20 ini diungkap Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif PSSI. Walau pembatalan ini masih disampaikan lisan, namun dipastikan drawing telah dibatalkan FIFA. Di Bali telah dibatalkan oleh FIFA. Jadi drawing tanggal 31 Maret yang harusnya diselenggarakan di Bali sudah dibatalkan oleh FIFA. Jadi ini adalah informasi yang kami dapat dari FIFA. Memang kami belum mendapatkan surat resmi dari FIFA, tapi pesannya jelas bahwa dibatalkan. Dan ini memang kami maklumi karena adanya penolakan dari Gubernur Bali, Pemprov Bali, yang menolak kedatangan tim Israel. Belum ada jadwal drawing pengganti yang disampaikan FIFA kepada PSSI. Begitu pula konsekuensi yang harus diterima PSSI atas pembatalan drawing di Bali. PSSI masih akan berusaha agar sepak bola Indonesia tidak dikucilkan dari persepakbolaan dunia dan berusaha agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tim TV One mengabarkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap sejumlah kejanggalan dalam polemik laporan PPATK yang menyebut adanya transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Selain tanggal surat dari PPATK yang diterima lebih lambat,
Surat PPATK yang merinci dana Rp349 triliun dinilai janggal karena merupakan rekapitulasi data selama 15 tahun. Adanya transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan yang diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD terus memicu polemik. Meski berkali-kali telah dijelaskan, sejumlah kejanggalan justru mulai terkuak. Kepada Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan adanya kejanggalan terkait surat yang diterima pihaknya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Kejanggalan pertama adalah terkait surat tertanggal 7 Maret yang justru baru diterima pada tanggal 9 Maret 2023. Selain itu, format surat berikutnya yang diterima dari PPATK juga dinilai tidak lazim. Surat heboh, 349 triliun 300 surat, semuanya serba 300 dalam hal ini. 13 Maret, sebetulnya pertama tanggal 8 Maret, itu Pak Mahfud menyampaikan di publik. Kami menanyakan, kami belum menerima surat apapun. Menurut Pak Ivan ada surat yang dikirim, saya cek semuanya belum ada. Ternyata baru dikirim tanggal 9 dengan tertanggal tanggal 7 Maret. Surat pertama itu. Surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ada angka, tapi saya menerima surat yang hanya berisi seluruh surat-surat PPATK yang dikirim sejak tahun 2009 hingga 2023. Ini juga baru pertama kali PPATK menyampaikan sebuah kompilasi surat kepada Kementerian Keuangan. Karena biasanya tadi yang seperti saya sampaikan surat-suratan antara Kemenko adalah tadi berhubungan dengan kalau ada penyelidikan, entitas, jadi tidak pernah melakukan suatu kompilasi keseluruhan apalagi dari tahun 2009 hingga 2023. Jadi ini agak di luar pakem memang. Kantor-kantor wilayah ada 27.000. Selain kejanggalan surat PPATK, Menteri Keuangan juga menilai mayoritas transaksi janggal sebenarnya bukan terjadi di Kementerian Keuangan. Apa itu? Nah, jadi 253 triliun adalah sebetulnya transaksi dari korporasi, 74 triliun itu ada surat PPATK ke APH. Sehingga yang benar-benar berhubungan dengan kami terkait dengan kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kementerian Keuangan, ada 135 surat, nilainya 22 triliun. Bahkan 22 triliun ini Bapak dan Ibu sekalian, 18,7 triliun itu juga menyangkut transaksi korporasi yang nggak ada hubungan dengan Kementerian Keuangan. Nanti kami akan lihat beberapa contohnya supaya. Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan pegawai Kementerian Keuangan itu 3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023, 15 tahun seluruh transaksi debit kredit dari seluruh pegawai yang di-inquiry tadi, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli rumah, itu 3,3 triliun. Yang masih sering. Sementara itu, anggota DPR RI Melkias Markus Mekeng menilai saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani memang telah menjadi sasaran netizen. Jadi tidak langsung ini sangat perbuatan RAT, muka mereka tercoreng semua termasuk muka Ibu Menteri tercoreng mukanya. Sampai-sampai Ibu naik Alphard aja disorot. Yang naik Alphard kayak Ibu itu bukan hanya Ibu, Bu. Seluruh menteri, seluruh pengusaha banyak saya lihat, Bu. Turun dari pesawat langsung nyelonong ke bawah, saya lihat di bawah ditunggu. Cuma sekarang karena Ibu lagi diserang ya, sekarang apapun yang Ibu lakukan, Bu Menteri pasti disorot. Netizen. Jadi ini istilahnya kalau orang Betawi bilang lagi apa sih Ibu nih? Multi infrastruktur. Setelah PPATK memberi keterangan pekan lalu, Komisi 3 DPR RI akan memanggil dan meminta penjelasan dari Menko Polhukam Mahfud MD pada Rabu mendatang. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melaporkan Kepala PPATK Menko Polhukam dan Menteri Keuangan ke Barreskrim Polri.
Laporan ke Bareskrim terkait dugaan pembukaan dokumen PPATK soal transaksi janggal 349 triliun rupiah. Maki membawa barang bukti clipping koran dan flash disk video rekaman. Pelaporan juga berdasarkan rapat Komisi 3 DPR dengan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Itu saya dapat rumusan itu dari mana? Dari rapat Komisi 3 DPR RI tanggal 22 Maret ya, yang baru aja kemarin. Yang 3 orang itu Pak Arteria Dahlan membacakan pasal tentang pidana, pasal 11. Terus Pak Arsulsani mengatakan Pak Mahfud tidak berwenang mengumumkan. Terus Pak Benny Kaharman ada dugaan serangan politik kepada Kementerian Keuangan atau orang Kementerian Keuangan. Dengan harapan nanti Bareskrim mengundang teman-teman DPR yang saya sebut. Itu yang utama. Kalau terlapor itu nanti kan peristiwanya ada, buktinya ada, itu baru nanti. Tapi yang utama adalah mengundang dari teman-teman DPR yang saya sebutkan tadi. Pak Arteria Dahlan, Pak Arsulsani, dan Pak Benny Kaharman. Intinya itu yang justru saya minta, nanti saya minta itu diundang dan diklarifikasi ataupun dipanggil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan tunjangan Hari Raya THR Idul Fitri tahun 2023 harus dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Perusahaan juga tidak boleh mencicil THR kepada para pekerja ataupun buruh. THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya ulang ya, ada banyak yang saya ulang nih. THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan agar taat terhadap ketentuan ini. Untuk pengenaan sanksi terkait pelanggaran THR ini diatur dalam PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Sanksinya yang pertama ada teguran tertulis, yang kedua pembatasan kegiatan usaha, yang ketiga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan yang keempat pembekuan kegiatan usaha. Tentu kita semua berharap pengenaan sanksi ini tidak terjadi. Oleh karena itu saya minta perusahaan untuk patuh terhadap regulasi yang ada. Pemirsa, Kabar Sumatera akan segera kembali sesaat lagi. Aktual, faktual, dan lengkap adalah landasan sebuah berita menghasilkan perspektif secara tepat. Dengan dukungan teknologi terkini, hadir untuk Anda tvOneNews.com sebagai platform terintegrasi antara broadcast newsroom dan media digital. Akses segera tvOneNews.com melalui website maupun smartphone Anda berbasis Android dan iOS. tvOneNews.com. Kamu lagi chatan sama siapa sih sayang? Kok serius banget? Aku lagi nonton sinetron mas di TV streaming. Habis aku males nonton di TV kita, gambarnya banyak semua. Sayang, sekarang kan siaran TV udah digital. Tinggal dipasangin set-top box-nya, langsung nyala. Ih, keren banget mas. Aku pindah nonton di TV aja. Lebih enak nonton di TV kan daripada di handphone, nanti sakit matanya. Udah gitu siaran TV digital ini banyak banget pilihan programnya. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siarannya gratis dan nggak pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! tvOneNews.com, portal web terintegrasi, aktual, cepat dan lengkap, menyajikan berbagai informasi dengan inovasi digital terkini, berbagai kanal unggulan untuk Anda kunjungi, news, daerah, lifestyle, religi, dan kanal khusus G20.
tvOneNews.com, aktual, cepat dan lengkap, layanan konten digital terbaik untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena apapun yang dilakukan pemerintah, kalau rakyat tidak percaya, itu akan kehilangan trust. Saya percaya orang-orang yang duduk di pemerintahan tahu apa yang harus dilakukan. Peranan dari pemerintah daerah itu menjadi kunci memimpin untuk pelaksanaan penanggulangan COVID. Karena rumah sakit ini penuh, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali isolasi mandiri. Saksikan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live hanya di TV One. Puas kamu bikin aku kesel terus. Aku salah apa lagi sih sayang? Bukan kamu mas, ini TV-nya nih berbayang terus. Aku udah beliin kamu set-top box TV buat nonton siaran TV digital. Kau pasangin ya. Kalau TV kita udah digital, tinggal di-scan ulang aja. Gampang kan? Siaran TV digital itu pilihan programnya banyak, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Siarannya gratis sayang, dan nggak harus pakai kuota internet. Sukseskan migrasi digital, siaran TV digital. Keren! Agar tubuh menjadi sehat, diperlukan motivasi. Saksikan Hidup Sehat dan Hidup Sehat Plus setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TV One. Kembali lagi di Kabar Sumatera, pemirsa, di Sumatera Utara ada salah satu menu favorit yang selalu menjadi incaran warga di bulan suci Ramadan. Apakah menu itu? Yaitu toge panyabungan, minuman segar khas panyabungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Wah, sepertinya segar ya untuk berbuka puasa nanti. Kesegaran toge panyabungan yang terbuat dari santan, gula merah, cendol, serta topping pilihan lainnya mampu menggoyang lidah dan memanjakan tenggorokan Anda. Rasanya yang manis dan menyegarkan ini membuat toge panyabungan juga dipercaya memiliki khasiat menghilangkan panas dalam dan menambah nafsu makan. Toge panyabungan biasanya hanya tersedia dan ditemukan pada bulan Ramadan. Minuman segar lezat ini pun kerap menjadi buruan warga untuk menjadi pilihan menu berbuka puasa. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Hairil Arisandi, TV One mengabarkan. Sementara itu pengrajin kolang-kaling, makanan berbuka puasa mulai kebanjiran pesanan sejak sebulan terakhir memulai produksi. Pengrajin di Desa Sukajawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah telah memproduksi 7 ton buah kolang-kaling untuk memenuhi pasar di daerah Lampung. Inilah kolang-kaling. Buah dari pohon aren ini sangat digandrungi masyarakat saat bulan Ramadan. Selain rasanya yang enak, buah dengan tekstur kenyal berwarna putih ini ternyata mengandung banyak nutrisi seperti fosfor, zat besi, karbohidrat, dan kalsium yang tinggi dan tentunya sangat baik bagi kesehatan tubuh. Tidak heran jika kolang-kaling menjadi salah satu makanan primadona selama bulan puasa. Sejak sebulan terakhir, seorang perajin bernama Taufik ini telah memulai produksi buah kolang-kaling untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di tahun ini, permintaan buah kolang-kaling cukup tinggi. Sejak sebulan membuka produksi, Taufik telah memproduksi buah kolang-kaling sebanyak 7 ton untuk memenuhi pasar di daerah Lampung. 1 bulan ini udah hampir. 1 bulan ini kita sudah keluarin berapa? Sekitar 7 ton. Ya, terutama ini buahnya ini udah langka di daerah Lampung Barat itu. Karena lahan udah sempit, banyak yang dikontrak, terus lahan itu dibongkar. Jadi bahan baku semakin sulit ya Pak? Ya, semakin sulit. Taufik menjelaskan, kendala pengrajin kolang-kaling saat ini adalah berkurangnya bahan baku karena telah banyak alih fungsi pohon aren menjadi lahan pertanian. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansah, Edi Suprianto, TV One mengabarkan.
Demikianlah pemirsa Kabar Sumatera, saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.